Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus menganugerahkan nikmat dan rezekinya kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, termasuk nikmat yang besar kepada kita semua berupa nikmat panjang umur dan sehat walafiat, sehingga bisa terus melaksanakan tugas utama kita di dunia ini, yakni menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga terlimpah kepada keluarga dan sahabat beliau, dan terlimpah pula kepada seluruh umat yang setia hingga akhir zaman. Dan kita yang kumpul pada kesempatan ini mudah-mudahan bagian menjadi umat yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pun pada kesempatan khutbah ini juga khatib berwasiat kepada diri khatib dan jamaah, marilah kita terus berusaha meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peningkatan ketakwaan ini bukan hanya dalam bentuk banyaknya ibadah kita, namun juga mutu dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan peningkatan ketakwaan ini kita termasuk golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwa tugas utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah beribadah kepadanya. Allah katakan di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah di sini tentu bukan hanya berdasarkan seberapa banyak ibadah yang kita lakukan, namun sangat penting adalah memperhatikan mutu ibadah yang kita lakukan, mulai dari lurusnya niat, konsisten atau istiqomah dalam pelaksanaannya, dan tidak kalah pentingnya adalah pengaruh positif ibadah tersebut di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Peningkatan mutu ibadah ini bisa dilakukan dengan memperhatikan waktu-waktu yang istimewa dalam melaksanakan ibadah tersebut yang banyak diberikan oleh Allah kepada kita. Seperti waktu istimewa saat ini, di mana kita sesaat lagi akan masuk bulan Dzulhijjah yang oleh Allah ditetapkan sebagai salah satu bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah pada waktu Ia menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang haram atau bulan yang mulia. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada 4 bulan tersebut. Perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangimu kamu semua. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Di dalam tafsir Kementerian Agama menjelaskan bahwa 4 bulan haram atau bulan mulia tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Pada bulan ini Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk tidak boleh melakukan peperangan. Bukan hanya di zaman beliau saja ketetapan ini dilakukan. Perintah Allah ini juga berlaku pula dalam syariat Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail pula sebagai nabi pendahulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah dari larangan berperang di 4 bulan ini adalah agar umat Islam bisa melaksanakan dan meraih keutamaan ibadah yang ada di dalam 4 bulan tersebut. Seperti ibadah yang khusus dan tidak bisa lepas dari bulan Dzulhijjah, yakni ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima, ada banyak amalan-amalan ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah dan banyak memiliki keistimewaan. Terlebih melaksanakan ibadah di awal-awal bulan Dzulhijjah sampai nanti dengan hari tasyrik yang masuk dalam rangkaian ibadah hari raya Idul Adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah ay yata'abbada lahu fiha min 'ashri Dzulhijjah ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bi siyamin sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatil qadar." Tidak ada hari-hari yang lebih Allah senangi untuk beribadah selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 1 hari berpuasa di dalamnya setara dengan 1 tahun berpuasa. 1 malam mendirikan sholat malam setara dengan sholat malam pada malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis ini mengetahui bahwa disunahkan bagi kita untuk berpuasa 10 hari pertama dengan berbagai keutamaan di dalamnya. Al-Imam Asy-Syaikh Az-Zakaria
Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asnaul Matalib. Beliau menjelaskan bahwa pada tanggal 1 sampai tanggal 7 Dzulhijjah disunnahkan berpuasa bagi orang yang sedang menunaikan ibadah haji ataupun tidak. Sementara tanggal 8 atau disebut hari Tarwiyah dan jangan tanggal 9 disebut hari Arafah hanya disunahkan bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Shaumu yaumit tarwiyah kafaratun sanatan, wa shaumu yaumi arafah kafaratun sanatain." Puasa hari tarwiyah dapat menghapus dosa setahun, puasa hari arafah dapat menghapus dosa 2 tahun. Kemudian didukung pula oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, "Siyamu yaumi arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Puasa Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Selain ibadah puasa memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah lain, apa itu berupa zikir, sedekah, baca Quran dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dzulhijjah juga memiliki 3 ibadah khusus dan tidak bisa lepas serta harus dilaksanakan hanya pada bulan ini. Ketiga ibadah tersebut adalah salat Idul Adha, ibadah kurban dan ibadah haji. 3 ibadah ini memiliki banyak keutamaan dan dengan ibadah inilah suasana bulan Dzulhijjah semakin semarak, kebersamaan dan penuh dengan kebahagiaan. Tentu kita lihat bagaimana saat melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan tempat-tempat lain umat Islam melakukan ibadah penyembelihan hewan kurban dan berbagai kebahagiaan saling berbagi rezeki berupa daging kurban. Sementara di tanah suci, para jamaah kita melakukan rangkaian puncak ibadah untuk menyempurnakan keislaman mereka. Mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan para jamaah haji Indonesia khususnya dan umumnya umat Islam di seluruh dunia diberikan kekuatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan rangkaian rukun dan wajib haji dan mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabrur. Demikianlah khutbah singkat ini, semoga bermanfaat dan dapat menolong kita untuk memanfaatkan keutamaan bulan Dzulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته قدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الوحيدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعن كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.